Halo semua, video kali ini saya akan share ya performa dari VPS. Layanan VPS ini dari luar negeri ya, tapi harganya cukup murah dan terjangkau lah untuk masyarakat atau penggiat-penggiat IT di tanah air ya. Nama providernya itu SpeedyPax. Ini udah banyak juga sih dibahas di beberapa forum ya, forum-forum web hosting ataupun VPS. Udah banyak mengenai performa dari VPS-nya SpeedyPack ini yang dinilai cukup bagus gitu. Untuk dari segi harga, dia itu mulai dari $4 ya, dan sudah tersedia juga data center yang di Singapura. Jadi teman-teman yang pengguna websitenya atau aplikasinya itu di Indonesia, teman-teman pilih data center yang Singapura. Misalnya kalau teman-teman itu misalnya tidak mau pakai yang Singapura, misalnya mau pakai yang Los Angeles gitu, misalnya atau London, itu teman-teman bisa juga, tapi dengan catatan konten websitenya itu harus di CDN gitu. Jadi di Content Delivery Network. Untuk CDN-nya teman-teman bisa pakai CDN dari Cloudflare ataupun CDN dari Digital Ocean Space ataupun dari Bani CDN ya, ataupun apapun lah itu layanan CDN yang teman-teman favorit gitu. Nanti teman-teman bisa integrasikan antara website teman-teman dengan CDN tersebut. Jadi teman-teman masih bisa pakai VPS yang di luar negeri untuk aplikasi web ya. Tapi kalau untuk aplikasinya itu untuk database server, saran saya sih pakai aja yang di Singapura karena latensinya itu lebih rendah. Karena dari hasil yang saya ping ya, ini ping saya ke server yang ada di SpeedyPax, ini lokasinya bukan di Singapura ya, di Eropa. Itu dia 3 digit latensinya, jadi 186, 185, 187 gitu. Kalau teman-teman hosting di Singapura itu latensinya cuma 2 digit di bawah 30 ms, bisa 14, 20, 25 gitu. Pokoknya dia di bawah 30. Tapi kalau teman-teman pakai data center yang Singapura itu latensinya 3 digit, berarti jaringannya jelek. Tapi dari pengalaman saya menggunakan layanan luar negeri yang di hosting di data center Singapura, semua hasilnya bagus dan diakses dari Indonesia lancar. Oke, untuk langsung performanya di sini saya sudah login ya. Untuk benchmarknya kita pakai bench SA aja ya. Bench SA, kita copy scriptnya, lalu kita paste saja di sini. Paste, enter. Ini CPU clocknya itu cukup tinggi ya, yang dari SpeedyPack ini. Teman-teman bisa perhatikan ya, CPU core-nya ini 1 core, dia dapat 3,7 GHz. Dan ini kalau teman-teman bandingkan dengan Contabo dan juga layanan-layanan yang lain ya, dengan Kluk-Raya juga ya. Kalau yang lokal itu ada Kluk-Raya, itu masih di bawah Kluk-Raya dan Contabo. Karena yang CPU core yang 3,7 ini di Indonesia pun masih jarang. Yang ada itu di Jetorbit ya, yang dapat 3,7. Untuk memorinya itu 1 GB karena ini spesifikasi yang rendah ya. Untuk regionnya ini menggunakan yang London. Nah, kalau teman-teman deploy website di data center yang London, pengunjung teman-teman di Indonesia jangan lupa pakai CDN supaya kontennya itu disebarkan ke berbagai data center. Biasanya CDN kan lebih murah layanan CDN. Oke, untuk I/O speednya itu sekitar 728 megabit per second ya. Jadi ini udah termasuk yang cepat juga. Kalau di atas 300 saja itu udah bagus ya. Apalagi kalau sini udah di atas 500 megabit per second, otomatis kualitas I/O-nya ya bagus lah, cukup bagus. Nah, karena ini data centernya di luar negeri, otomatis jaringannya itu kencang ya. Ini dapat 9 gigabit per second untuk upload, dan downloadnya 7,3 gigabit per second. Latensinya cuma 1,09 ms. Jadi ini udah sangat-sangat bagus untuk di sisi jaringan, dan juga spesifikasi yang ditawarkan juga cukup oke. Nah, selanjutnya kita akan coba ya lihat I/O-nya. Kita pakai YAPS ya. Untuk ngetesnya kita pakai YAPS, yet another bench script ini. Kita pakai YAPS, kita copy aja yang ini ya, yang curl ini kita copy. Oke, itu kita paste ya. Kita mau lihat nih dari I/O speed yang 128 megabit per second ini gimana sih performanya, apakah bagus gitu. Seharusnya sih kalau udah 728 seperti ini ya, di atas 500 ya harusnya udah bagus lah untuk I/O-nya. Nah, untuk servernya ini prosesornya AMD ya, AMD Ryzen. Dia udah pakai AMD Ryzen 9.
Untuk VM tab-nya dia udah pakai KVM, jadi lebih bagus ya daripada yang Open apa tuh ya, Open VS ya. Oke, ini SpeedyPack. Nah, di sini untuk block size 4K dia dapat rate-nya 217, rate-nya 218. Untuk yang 64K 1,59, 512K 1,8 dan ini yang 1M 1 megabit ya. 2,04 gigabit per second. Dan ini dari hasil tes kita bisa disimpulkan ya, performa dari VPS yang ditawarkan oleh SpeedyPack ini cukup bagus, bahkan bukan cukup lagi ya, udah kategori sangat bagus. Karena kita lihat dari segi harga, kalau kita lihat dari segi harga ya, itu mulai dari $4. Bayangin teman-teman, dengan harga $4,29 itu bisa dapat kecepatan seperti ini. I/O-nya sampai 728 dan speed testnya 9,2. Nah, kalau kita bandingkan dengan layanan cloud yang baru-baru ini kami review juga, yaitu UpCloud. UpCloud ini performanya itu masih di bawah daripada VPS yang ditawarkan oleh SpeedyPack. Nah, padahal dari segi harga dia 7 euro. 7 euro itu berarti udah berapa tuh? Udah hampir 150 ya. 118.000. Nah, 118.000. Kalau teman-teman cuma bayar $4,2, $4,25, itu berarti kita cuma bayar 61.000, berarti kalau kita bikin $5 deh misalnya, kita cuma bayar 76.000. Sementara di UpCloud kita harus bayar sebesar 118.000. Jadi udah bedanya itu sekitar 50.000 gitu bedanya. Teman-teman bisa menghemat Rp50.000. Dan untuk ini ya, VPS ini tadi yang kita review, saya itu dapat pinjaman ya dari teman yang di member ya. Jadi bukan member ya, di grup gitu. Jadi kita punya grup Telegram. Nanti teman-teman yang kalau mau join grup Telegram bisa join aja, linknya di deskripsi. Jadi ada namanya Mas Syahbudin ini, dia ada jual VPS murah lah, VPS murah untuk kebutuhan CBT. Nanti kalau teman-teman mau tanya-tanya mengenai VPS murah bisa chat sama Mas Syahbudin ini. Oke, itu aja video kita kali ini. Nanti kalau teman-teman mau ada pertanyaan mengenai SpeedyPack, tulis saya kolom komentar. Sampai ketemu lagi di video lainnya. Thank you guys.